Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Ogi pada sore hari ini berada di Hotel Mutiara Baru, Kota Batu, Jawa Timur, di mana pada sore hari ini kami akan mewawancarai dua narasumber. Yang pertama adalah pembina yayasan, yang kedua adalah ketua yayasan yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh beliau berdua. Untuk lebih jelasnya, pemirsa Pakak TV Malang dimanapun Anda berada, kami langsung mempersilahkan dulu di sebelah kanan Bapak untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Jamhuri. Saya kebetulan pembina Yayasan Sholat Center Cabang Malang, yang beralamat di Jalan Margo Basuki nomor 37, Mulyo Agung Dawu, Malang. Alhamdulillah sehat selalu ya Bapak pembina yayasan. Semoga dalam menaungi lembaga yang dibinanya semakin lancar. Di sebelah kiri saya ada seorang ibu sebagai ketua yayasan. Langsung kami persilakan untuk memperkenalkan diri Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suki, terima kasih. Perkenalkan, nama saya, teman-teman lebih banyak memanggil Bu Inah. Kebetulan kami sedang diberi amanah untuk menjadi Ketua Yayasan Sholat Center Malang. Demikian. Bagaimana keluh kesannya sebagai pembina yayasan Sholat Center Malang ini? Ya, jadi Yayasan Sholat Center Malang ini sebenarnya satu yayasan yang bergerak secara umum di bidang dakwah, Bang Ogi. Dan bidang dakwah yang kita lakukan sekaligus memanfaatkan juga bidang pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan kita itu paling banyak itu berupa semacam aksi-aksi sosial, baik yang paling banyak yang rutin. Aksi-aksi sosial itu kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang membutuhkan uluran tangan sosial yang bisa kita bantu, seperti beasiswa untuk dari ada yang di SD gitu, ada yang di SMP, ada yang di SMA, di perguruan tinggi. Meskipun kemampuan kita masih terbatas, kita juga menitipkan beberapa anak yang kurang mampu dan juga berkebutuhan khusus seperti di Yayasan Pembina Anak Cacat Malang ya. Kita juga mengelola pesantren ya. Semua ada kriteria penerimaannya. Sebenarnya yang paling utama adalah yang memang kurang mampu. Itu sehingga kita menerapkan kegiatan-kegiatan ini semua berbasis gratis, Pak. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih dalam kesempatan ini pada semua donatur yang telah selama bertahun-tahun mendukung aktivitas-aktivitas yayasan ini, sehingga meskipun belum optimum tapi kami ya sangat berharap ini memberi arti sebagai bakti kita semua, bukan bakti saya dan ketua yayasan, tapi bakti kita semua, karena insya Allah ini akan memberi manfaat yang baik bagi masyarakat. Cita-cita yang luhur pemirsa. Berikutnya Ibu Ina sebagai ketua yayasan, apa saja yang dilakukan selama ini, baik saat pandemi dan terlebih setelah pandemi itu, dalam mengelola lembaga kan tentu harus lebih semangat lagi. Terima kasih Bang Suki. Alhamdulillah Sholat Center Malang insya Allah keberadaan di Malang sekitar 10 tahun. Dan alhamdulillah selama itu 8 tahun ini kami diberi amanah untuk mengelola, seperti tadi Bapak Pembina sampaikan, sebuah sekolah yang mana dari tingkat TK sampai SMK, kemudian bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak yang kepengen sekolah di universitas dan di pesantren untuk menghafalkan Quran. Tentu ini tidak mudah, tapi kami selalu mengatakan bahwa
inilah amanah yang besar yang diberikan untuk kita semua, sehingga saya selalu mengatakan Salat Center milik siapa saja yang kepingin berjuang untuk menjadi seorang hamba yang rahmatan lil alamin. Sehingga visi misi kami pun selalu mengatakan rahmatan lil alamin, dan sebuah kesadaran bahwa saat saya ingin menjadi rahmatan lil alamin, maka lakukan yang terbaik meskipun itu sangat kecil, meskipun itu kebaikan yang sepele, tetapi kalau itu sebuah istiqomah maka menjadikan sebuah gunung yang besar sekali, memberikan kemaslahatan kepada orang banyak. Maka tentang Suki. Tadi Bapak pembina yayasan berbicara secara jelas ya, visi misinya kan membina anak-anak yang kurang mampu terkhusus supaya tetap bisa merasakan pendidikan dunia, mulai dari lembaga tingkat bawah ya sampai SMK kalau tidak salah ya. Ini pembinaannya bagaimana? Artinya siswa ini di yayasan tersebut atau bisa dititipkan di beberapa tempat, kemudian kan mencari donatur itu nggak mudah. Selama ini bagaimana, Pak? Ya, pertama bagian yang awal dulu yang ditanyakan Bang Ogi ya, mengenai apakah siswa-siswanya itu dititipkan atau dikelola sendiri begitu ya. Itu tadi, jadi di Blitar itu kita punya lembaga dari mulai PAUD sampai SMK, sehingga memang yang istilahnya bersedia untuk di sana menjadi santri ataupun menjadi siswa ya, sebagian tinggal di pesantrennya, sebagian itu masyarakat sekeliling lembaga pendidikan yang awalnya hanya 10 orang, alhamdulillah sekarang sudah sampai 300 orang. Jadi sudah mulai dikenal ya. Kita awalnya itu hanya menampung 10 orang. Saya ingat betul mereka itu adalah saudara-saudara kita dari Madura yang terusir dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, yang waktu itu ada clash dengan suku Dayak. Jadi itu yang pertama kali kita tampung. Kemudian berkembang di Malang ya, alhamdulillah kita bisa mendirikan pesantren di belakang rumah saya di Jalan Margo Basuki. Ya, awalnya cuma 3 orang, 4 orang, sekarang ada 13 orang. Kemudian baru setahun yang lalu sebenarnya prosesnya, tapi ini baru rampung. Kita diberi tanah rumah wakaf di Jalan Margo Basuki oleh seorang dermawan gitu. Bisa menampung untuk yang putra sudah 2 tahun ini. Awalnya kita ngontrak 10 tahun, tapi di tahun ketiga nggak boleh ngontrak lagi, mau diserahkan aja rumahnya. Jadi alhamdulillah kita bisa ada 13 orang juga di situ. Nah, yang lain kami memang sangat terbantu oleh yayasan-yayasan sosial yang lain. Jadi ada kegiatan misalnya yang dilaksanakan oleh ketua yayasan, misalnya selain setiap minggu itu ada hari di mana dia memberikan kajian, ada yang di rumah, ada yang di Masjid Al-Falah, ada yang di Masjid Al-Ikhlas dan sebagainya. Tapi juga ada yang secara rutin kita memberikan ini santunan seperti kepada di Dau itu ada TPST, jadi semacam tempat untuk pengolahan sampah. Nah, itu secara rutin tiap bulan sekali kami memberikan semacam sembako, kemudian kita kumpulkan dulu, kita kasih pengajian gitu. Kemudian juga ada yayasan-yayasan yatim piatu di sekitar kita yang setiap hari Jumat itu kita berikan semacam nasi kotak lah begitu, ya berkah begitu. Itu Pak. Wah, luar biasa ya Bapak pembina yayasan ya dalam mengelola lembaganya. Tidak mudah memang ya, tapi itu suatu perjuangan dan insya Allah tentram itu di atas rata-rata kalau begini ya. Ada perjuangan yang sangat capek mungkin ya, tapi
ketentraman batin ini yang tidak bisa dibeli dengan materi, pemirsa. Untuk Ibu Ina tadi saya mendengar rahmatan lil alamin, yang ditampung itu khusus Muslim dalam arti Nusantara atau se-Indonesia, atau bisa menampung non-Muslim. Alhamdulillah, lembaga kami itu sekarang kalau boleh saya menyebut itu ada 3 suku. Ada Jawa, ada Melayu, ada Madura. Alhamdulillah dari Malaysia juga ada, kemudian dari Afrika juga ada. Dari siapa mereka kok sampai ke lembaga kami, karena alhamdulillah beberapa instansi itu menitipkan mereka kepada kami, dan itu sekali lagi kalau bukan Allah yang memperjalankan, nggak mungkin kok ada anak Afrika sampai ke, kebetulan Al-Khus itu ada di desa Pak, di desa yang lumayan jauh. Kalau dari Malang sangat butuh waktu 3 jam naik mobil dan dekat pantai, tapi Allah meramaikan dengan 300 anak dari berbagai macam wilayah Indonesia, dari Kalimantan ada, dari Medan ada, dari Malaysia ada. Alhamdulillah, dan itu menjadi kebahagiaan kita semua insya Allah. Semoga menjadi spirit, sebab berjuang dengan berat nanti hasilnya pasti luar biasa. Yang terhormat kepada pembina yayasan, kalau boleh tahu materi rapat kerja tahunan pada hari ini dan kemarin ya, 2 hari itu apa? Ya, jadi materi yang pertama adalah evaluasi kinerja periode sebelumnya itu. Kemudian pembahasan tentang rencana kerja untuk periode 1 tahun ke depan. Bahkan kami membahas tentang, saya menyebutnya ini agak mentereng begitu ya, menyebutnya dengan judul menggagas rute perjalanan Yayasan Sholat Center Malang sampai dengan 4 dekade ke depan. Jadi sampai dengan 2040, karena saya beranggapan dari mulai tahun 2001 ya, 2000 kita sekarang ini ada di tahun ke-8. Jadi sampai dengan dekade ke-4 ya. Ini kenapa? Karena memang namanya kita hidup gitu ya, ingin punya harapan, cita-cita kalau di tahun 2040 itu kira-kira kita sudah bisa apa gitu ya. Alhamdulillah Pak Bang Eki ya, bahwa tadi dikatakan kami sebenarnya itu diajari oleh ketua yayasan di Jakarta ya, diajari tidak boleh kita itu mengajukan proposal pada manusia gitu. Kalau memang belum diminta oleh manusia yang mau sendiri. Oleh karena itu sampai sekarang mohon maaf, ini salah satu di antara pembeda dengan mungkin yayasan yang lain. Meskipun mohon maaf saya menyebutnya ya, kayak saat tadi kami diperkenalkan tentang teknologi digital. Itu ujung-ujungnya semua itu sebenarnya saya lihat adalah bagaimana kemudian kita bisa istilahnya getting the fund gitu ya, mendapatkan dana dari kita bisa dalam tanda petik menjual diri di website, menjual diri di medsos dan sebagainya gitu ya. Ya itu baiklah secara teknologis maupun yang lain. Tapi sebenarnya ketua yayasan kita di Jakarta itu ngajari kalau memang belum diminta gitu, jangan pernah kita minta-minta pada manusia. Alhamdulillah sampai hari ini kami itu mendapatkan lebih dari yang mungkin kita katakan bayangkan begitu ya. Tetapi semua itu entah datangnya dari mana. Bahkan ketua yayasan itu banyak yang nggak kenal. Mungkin salah satu di antaranya Bu Dewi itu ya. Jadi kita nggak ngerti, nggak pernah minta. Itu Pak Kianto. Alhamdulillah pemirsa. Jadi kalau kita ini minta langsung pada yang menciptakan, itu akan lebih. Kalau meminta kepada sesama manusia kadang-kadang repot. Kalau kita sukses kadang-kadang juga ada persoalan-persoalan kecil.
karena namanya manusia ujung-ujungnya kan fulus tadi. Nah, ini luar biasa. Dan Ibu Ketua Yayasan pematerinya berasal dari daerah atau kota mana? Alhamdulillah untuk raker tahun ini pemateri kita Allah perjalankan kami bertemu dengan seorang yang ahli kurikulum. Kebetulan beliau ada dosen di pesantren YPM PLN yang ada di Jombang. Beliau seorang expert dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum, sehingga dan alhamdulillah hari ini pemirsa, beliaunya langsung kita lamar menjadi tim pengembang Al-Khusyu, dan alhamdulillah disepakati oleh beliaunya, dan insya Allah semoga seperti yang tadi Bapak Pembina sampaikan, Al-Khusyu menjadi lembaga yang rahmatan lil alamin, sehingga nanti di 2040 menjadi cahaya untuk sekitarnya tadi. Yang kedua, pemateri kami juga dipertemukan oleh Allah orang-orang yang luar biasa, yaitu Pondok Digital, yang selama ini beliau ada markasnya ada di Surabaya. Mereka adalah para pengusaha-pengusaha yang berkumpul, kepingin berbagi ilmu, pengen berbagi apa yang mereka punya. Salah satunya adalah mereka memberikan ilmu tentang bagaimana memanfaatkan teknologi medsos menjadi kebaikan dan bisa menjadikan keinginan siapapun supaya tidak tertinggal dalam pendidikannya, ekonominya, dan semuanya yang itu menjadi hak-haknya manusia. Beliaunya ada 2 narasumber dari Pondok Digital Surabaya. Terima kasih. Menurut pembina yayasan, era digital harus belajar digital, namun hati harus ditata, karena tadi dari pusat Jakarta inginnya menata hati. Kalau tidak menata hati nanti beda, kan begitu. Artinya apa pemirsa? Artinya ya bagaimanapun majunya teknologi, tetapi kalau tidak diberi jangan minta, kalau sudah dipersilakan baru minta. Ya luar biasa ya apa yang disampaikan oleh pembina yayasan. Sedikit lagi untuk pembina yayasan, antusias peserta yang diikuti oleh guru ya, Malang dan Blitar. Ya, mereka sangat antusias, alhamdulillah Pak. Kalau kita itu mulai jam 9 pagi sampai setengah 11 malam itu hanya istirahat, sofa sebentar, dan itu menurut saya sangat luar biasa. Dan juga hari ini yang hari kedua juga sampai jam 4 sore tadi itu juga alhamdulillah selain antusias juga sangat terbuka, kemudian banyak memberi masukan, sehingga kami yang di yayasan juga mendapatkan banyak hal yang selain ibaratnya laporan tentang kinerja masa lalu, yang sehingga kami tahu kurang-kurang kami di mana gitu ya, dan juga mendapatkan juga masukan-masukan tentang apa yang semestinya harus menjadi prioritas kami ke depan gitu. Jadi di akhir gitu ya, tadi ketua yayasan juga sangat menekankan ini kan hal yang sebenarnya kalau kita mau ngomong jujur Bang Eki ya, ini kita itu hidup di sini ya, di Indonesia bahkan ya, ini kan ada di era, saya menyebutnya era krisis moralitas gitu ya, yang setiap hari dengarnya, kalau bahasa kuruan saya, kita punya kalkulator 16 digit sudah nggak cukup untuk ngitung korupsi yang terjadi Pak. Oleh karena itu tadi apa yang disampaikan oleh pagi-pagi kita mendapatkan asupan semacam ya pengajian begitu dari ketua yayasan di Jakarta gitu ya. Itu juga menekankan sekali lagi mengenai tadi yang saya sampaikan. Jadi jangan memang kita meminta pada selain Allah ya, kecuali memang yang mau diminta itu meminta kita, tolong deh kamu minta gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua juga begini, sebenarnya kami ini diajarin bahwa Islam ini kan mengenal ada
apa ya, potensi-potensi diri setiap manusia itu kan ada materinya, ada spiritnya ya gitu ya, yang rohaniah gitu ya, ada apa, intelektualnya begitu ya. Nah, kegagalan kita di masyarakat modern itu kan karena setelah mengenal itu kita misah-misahkan. Seperti kehadiran saya hari ini wawancara dengan Bang Egi ini kan sebenarnya hadir saya lengkap ya. Lengkap tuh ya artinya fisiknya ya ada, intelektualnya ya ada, spiritnya juga ada, dan ketiganya harus terintegrasi setiap saat sehingga kita merasa terpandu oleh apa ya, keyakinan bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kegagalan masyarakat modern adalah karena spiritual seakan-akan tempatnya di masjid saja, di gereja saja, dia keluar masjid. iya, lupa. Jadi itu yang selalu apa ya, menjadi apa ya, ya acuan kami di yayasan gitu. Dari peserta, artinya dari pihak guru yang ikut rapat kerja, ada masukan positif, mungkin juga ada yang negatif. Sebagai cambuk dari pengurus yayasan, apa yang paling tajam masukan-masukan atau saran termasuk kritik menurut Ibu? Alhamdulillah, kita sudah melakukan raker yang untuk yang kesekian kali. Memang raker tahun ini luar biasa. Mereka sebelum raker sudah membawa seluruh berkas-berkasnya tentang SOP, tentang kerja apa yang dilakukan 1 tahun ke depan, dan sekali lagi plus minusnya pasti banyak. Tetapi justru pada saat mereka mengkritisi kami, kekurangan kami, itulah yang menjadi semangat kami untuk lebih baik lagi. Mereka pun luar biasa sekali karena mereka ternyata di luar ekspektasi kami. Mereka sudah membuat program kerja yang luar biasa, dari mulai apa yang harus dilakukan di rumah, setelah dari rumah, apa yang dilakukan saat di kelas, bahkan sampai pulang sekolah, di jalan, itu sangat detail sekali. Yang mana seluruh program-program yang mereka lakukan intinya satu, menyebarkan kedamaian, menyebarkan kebahagiaan, sehingga siapapun yang bertemu dengan orang-orang khusyuk, mereka pasti akan bahagia. Dan ini sangat luar biasa raker tahun ini karena tema kami Al-Khusyuk Rahmatan lil Alamin, ternyata guru-guru sudah membuat yang di luar ekspektasi kami, dan insya Allah besok karena mereka sudah bekerja, mereka siap untuk melaksanakannya insya Allah. Ya, alhamdulillah pondok damai, khusyuk, dan membumi bahkan mendunia. Sebagai closing statement, Bapak Pembina Yayasan, harapan yayasan atau lembaga ini ke depan menyongsong Indonesia Emas supaya lebih eksis, dan pengembangan apa yang akan dilakukan? Ya, kami akan terus berusaha, pertama berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh para guru tadi yang ditanyakan oleh Pak Ki tapi belum sempat terjawab, yang katanya apa yang mungkin kritikan paling, sebenarnya bukan kritikan tapi masukan. Mereka semua mengeluhkan tentang belum memadainya prasarana ya. Jadi prasarana kita memang terus kita kembangkan. Jadi kami sudah punya 3 gedung kelas lah, sebenarnya ada 2 masjid gitu ya, tapi kecil-kecil gitu. Tapi karena perkembangan jumlah siswa yang meningkat, kami masih berkekurangan. Oleh karena itu ada beberapa kelas yang kadang harus sifatnya bergantian. Nah, mereka secara serempak kemarin mengatakan kapan sarana itu dilengkapi sehingga bisa sesuai dengan tuntutan yang lebih terstandar. Alhamdulillah tahun depan ini insya Allah kita akan membangun bangunan kelas yang lebih banyak ya. Tahun lalu kami mendapatkan wakaf tanah di sebelah belakang dari bangunan yang ada 3.300 meter gitu. Kami sudah membuldozer melakukan land development, sedang membangun sumur, karena terus terang di daerah
Wates, Donomulyo itu air luar biasa sulitnya. Jadi kami punya satu sumur dari kira-kira 5 galian yang 4 gagal gitu ya, yang sudah berhasil itu kira-kira 97 meter. Ini mungkin juga sudah sekitar 90 meter, tapi katanya pemborongnya itu sudah ada air tapi belum mencukupi debitnya, jadi mungkin sampai 120-an nanti. Itu mudah-mudahan doa kita semua, doa dari TV Paga ini juga akan mempercepat keluarnya air yang mencukupi. Nah, kami sebenarnya itu kalau bisa ya, seperti mungkin ada yang melakukannya di sana, kalau air itu cukup bisa mungkin memberi manfaat bagi lingkungan sekitar itu aja, itu sudah luar biasa. Karena belajar dari sejarah Pak, di daerah sana itu mungkin kerentanan umat Islam itu dimulai dari persoalan air ya. Bagaimana, karena kita tahu ya, yang namanya untuk jadi orang Islam yang baik itu kan memerlukan banyak air Pak, wudhu dan sebagainya ya. Kalau airnya sulit ya, apalagi kalau untuk wudhu, untuk minum aja nggak ada, pasti akan menimbulkan kerentanan ya. Alhamdulillah mungkin di masa-masa sekarang ini saya kira pelan-pelan akan makin baik, insya Allah. Kehadiran kami di sana akan terus kita mewujudkan menjadi rahmatan lil alamin bagi warga-warga sekitar. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti ada wakaf sumur bor untuk yayasan atau lembaga Bapak. Nanti kami berusaha untuk komunikasi dengan donatur. Beberapa waktu lalu kami meliput sumur bor tapi wilayah Malang Raya. Apakah kalau di Jawa Timur termasuk Blitar nanti bisa kami mencoba komunikasi, namanya usaha ini. Yang terakhir Ibu, bagaimana kesan rapat kerja di Hotel Mutiara Baru Kota Batu Jawa Timur? Ucapan terima kasih kepada pemilik hotel, kemudian kepada narasumber sebagai pemateri dan peserta yang hadir raker 2 hari ini. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Sekali lagi terima kasih sekali karena 2 hari ini kami sangat-sangat difasilitasi oleh Mutiara Baru Hotel, yang sekali lagi sebenarnya tidak pantas kami mendapat itu, tapi luar biasa kami mendapat yang lebih dari itu, sehingga semuanya bahagia, guru-guru senang, pemateri senang, semuanya senang. Dan semoga memberi kebaikan kepada Mutiara Hotel menjadi hotel yang lebih baik lagi dan rahmatan lil alamin. Dan semoga dari sinilah Bu Ina bisa menyebutkan al-khusu dari desa untuk dunia. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Paga TV Malang dimanapun Anda berada, wawancara yang sudah kita laksanakan semoga bisa memberikan manfaat yang positif, dan yayasan suatu lembaga yang dikelolanya menjadi lembaga yang unggul, tidak tertinggal oleh era zaman dimanapun Anda berada sampai 2040 bahkan 2045 menyongsong Indonesia Emas semakin eksis dan semakin jaya. Saya yang bertugas Bang Uki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Paga TV pancen apik gak adek komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.